Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sedang memasuki pertandingan dalam festival Bahuang, atau dibilang juga Festival 8 Desolasi. Ye Xingyun mendapatkan hak khusus yang diajukan oleh Persatuan Alkemis, yang membuat beberapa peserta tidak senang. Saat pembagian token peserta, Ye Xingyun kembali mendapat keberuntungan karena dia mendapat nomor 21, yang dikatakan nomor tersebut bisa langsung masuk ke babak kedua. Di pertarungan babak kedua, Ye Xingyun melawan Sangwan Sanhao. Kekuatan yang mengerikan dikeluarkan olehnya, yang membuat Sanhao tidak bisa melawan. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan satu pukulan kepada Ye Xingyun. Melihat putranya dihajar oleh Ye Xingyun, Sangwan Kankyu melompat dari bangku panitia. Tindakan tersebut membuat Gudu Dao tersentak. Dengan cepat, Gudu Dao menghentikan tindakan Qiankyu. Dia menanyakan apa yang dilakukan Qiankyu. Tindakan Gudu Dao membuat Qiankyu tersentak. Dia menatap dan menanyakan kenapa Gudu Dao menghentikannya dan meminta melepaskannya. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Ye Xingyun. Saat ini, tangan Ye Xingyun dipenuhi dengan darah. Mendengar perkataan Qiankyu yang berada di belakang Ye Xingyun, membuat Ye Xingyun berbalik. Dia berkata, langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Apanya yang jenius pertama dari keluarga Sangwan? Ye Xingyun memberikan sindiran kepada Qiankyu terhadap putra jenius pertama dari keluarga Sangwan, yaitu Sangwan Sanhao. Ye Xingyun kembali mengatakan, tampaknya para jenius dari keluarga Sangwan hanyalah sampah. Di depan Ye Xingyun, Sanhao sudah terkapar, dipenuhi dengan darah di tubuhnya. Qiankyu tidak bisa melakukan apapun kepada Ye Xingyun. Dia hanya bisa menyimpan kemarahannya dalam hati. Di lain sisi, Si Hao menatap Ye Xingyun. Dia menyadari kekuatan Ye Xingyun telah meningkat lagi. Akan tetapi, dia sangat percaya diri dengan kekuatan yang dimiliki. Seberapa besar pun peningkatan yang dilakukan oleh Ye Xingyun, dia tetaplah sampah. Pertandingan selanjutnya dimulai. Kali ini, yang bertanding adalah Yun Tian melawan Si Hao. Serangan pertama dilancarkan oleh Yun Tian. Sebuah pukulan diarahkan ke Si Hao. Akan tetapi, pukulan yang dilancarkan oleh Yun Tian dihentikan oleh sesuatu. Hal itu mengejutkan Yun Tian. Benda yang menghentikannya adalah sebuah pedang yang muncul dan melindungi Si Hao dari pukulannya. Si Hao tidak menganggap Yun Tian. Melihat hal itu, Yun Tian mendengus kepada Si Hao. Tatapannya semakin tajam. Gerakan kilat dilakukan oleh Yun Tian. Tiba-tiba dia menghilang dari depan Si Hao. Teknik yang dilakukan oleh Yun Tian sudah ditebak oleh Si Hao. Seketika, Si Hao menoleh ke belakang. Dari tempat tersebut, sebuah suara terdengar. Itu adalah Yun Tian yang melancarkan serangan. Hal yang sama kembali terjadi. Pukulan Yun Tian berbenturan dengan pedang milik Si Hao. Kekuatan yang dikeluarkan Yun Tian tidak bisa menghentikan pedang Si Hao. Benturan itu membuat Yun Tian terpental dan membentur lantai. Si Hao tersenyum melihat musuhnya. Dia mengatakan, Yun Tian ini bukanlah lawannya. Yun Tian ini tidak patah semangat. Dia masih belum menyerah. Dia punya komitmen. Kalau belum dicoba, dia tidak akan pernah menyerah. Dengan tubuh gemetar, Yun Tian berusaha bangkit. Si Hao bertanya, hubungan apa yang dimiliki Yun Tian dengan pemuda yang bernama Ye Xingyun? Apakah Yun Tian sudah siap dihukum? Yun Tian tidak ragu-ragu mengatakan, kalau Ye Xingyun adalah saudara laki-lakinya. Setelah menegaskan hal itu, Yun Tian kembali maju menyerang Si Hao. Pedang milik Si Hao juga melesat ke arah Yun Tian. Si Hao merasa kalau lawannya telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Gerakan yang dikeluarkan oleh Yun Tian semakin cepat. Kekuatannya juga meningkat. Dia maju menyerang sambil menghindari serangan dari pedang Si Hao. Yun Tian sudah berhasil mendekat ke Si Hao. Akan tetapi, serangan yang dikeluarkan bisa dihindari dengan mudah oleh Si Hao. Si Hao melompat ke atas. Jari telunjuk diarahkan ke Yun Tian. Si Hao berkata, tak terkendali. Seketika, pedang milik Si Hao bertambah besar dan menancap di depan Yun Tian, yang membuat Yun Tian sangat terkejut. Pedang tersebut dipukul oleh Yun Tian. Dia berteriak, bukalah untukku. Melihat Yun Tian tidak mau menyerah, Si Hao hanya bisa memberikan sindiran kepada Yun Tian. Kedua tangannya bersinar. Sepertinya Si Hao akan mengeluarkan sebuah teknik. Benar saja, banyak pedang mulai muncul dan mengarah ke Yun Tian. Yun Tian menatap ke atas dan menyadari teknik yang dikeluarkan oleh Si Hao. Saat ini, muncul 6 pedang raksasa yang menancap di sekeliling Yun Tian hingga membuatnya terpenjara. Sesaat, sebuah benturan yang sangat keras terdengar. Si Hao yang terhubung langsung dengan ke-6 pedangnya merasa ada yang salah. Tidak disangka, Yun Tian bisa keluar dari penjara pedang yang dibuat Si Hao. Yun Tian melompat ke arah Si Hao sambil meneriakkan, teknik tersebut tidak akan bisa memenjarakanku. Hal itu membuat Si Hao kesal. Wajah Si Hao mulai berubah.
Kulit wajahnya ditutupi oleh sisik berwarna gelap. Perubahan yang tidak terduga terjadi pada tubuh Si Hao. Aura yang sangat kuat dikeluarkan. Mata Si Hao bersinar menatap Yuntian. Saat ini, Si Hao berubah menjadi mutan yang ganas, Blood Dragon. Setelah perubahan pada tubuh Si Hao selesai, dia langsung melesat menyerang Yuntian. Sebuah pukulan mendarat pada perut Yuntian. Pukulan tersebut dipenuhi oleh tekanan yang kuat. Yuntian terdorong ke belakang. Akan tetapi, serangan tersebut tidak berakhir. Si Hao langsung melompat mengejar Yuntian yang terpental. Tendangan kembali diberikan oleh Si Hao, yang membuat Yuntian terpental ke atas arena yang ada di bawahnya. Ledakan terjadi ketika tubuh Yuntian menabrak lantai arena. Tendangan yang dilakukan Si Hao tidak kalah kuat dengan pukulan sebelumnya. Si Hao memanggil keenam pedang yang sebelumnya tertancap. Saat ini, keenam pedang tersebut mulai terangkat, perlahan tapi pasti. Pedang itu melayang ke samping Si Hao. Keenam pedang menyatu menjadi satu pedang. Si Hao tersenyum melihat lubang di mana Yuntian berada. Kemudian mengatakan, "Masih ada langit di atas langit." Si Hao mencoba mengatakan, meskipun Yuntian kuat, tapi Si Hao ini lebih kuat daripada dia. Setelah berkata, Si Hao memerintahkan pedangnya menyerang Yuntian sambil dia berteriak, "Matilah untukku." Pedang besar itu melesat dengan sangat cepat mengarah ke kepala Yuntian yang masih berada di lubang arena. Pedang Si Hao melesat memasuki lubang tersebut. Sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Hal itu membuat Si Hao kembali terkejut. Serangan pedang yang dia lepaskan berhasil ditahan oleh Yuntian. Saat ini terjadi perubahan pada mata Yuntian. Kedua matanya mengeluarkan aura dengan warna yang berbeda. Mata kanan Yuntian mengeluarkan aura merah dan mata kiri mengeluarkan aura hitam. Kekuatan Yuntian semakin kuat. Dia berteriak. Pedang Si Hao yang menyerang Yuntian berhasil diangkat olehnya. Tidak lama kemudian, pedang yang super kuat itu berhasil dicengkram hingga mengalami retakan. Retakan menjalar hingga akhirnya pedang Si Hao hancur berkeping-keping. Si Hao menjadi kesal melihat apa yang dilakukan Yuntian terhadap pedangnya. Tubuh Yuntian masih gemetar setelah mengeluarkan kekuatan yang sebelumnya. Yuntian mencoba mengatakan kalau dia mengaku kalah. Akan tetapi, Si Hao menatap Yuntian dan menyuruhnya berteriak. Sebuah serangan dipersiapkan oleh Si Hao. Kekuatan yang kuat muncul di kepalan tangan kanannya. Sebelum melakukan serangan, Si Hao berteriak, "Aku tidak dapat mendengar apa yang kau katakan." Serangan yang kuat dikeluarkan, mengarah ke Yuntian. Yuntian yang sudah lemah kehilangan kekuatannya karena serangan terakhir. Dia tidak bisa membuat pertahanan lagi. Jadi, dia sudah pasrah menerima serangan yang dikeluarkan oleh Si Hao. Sesaat terdengar suara, dan serangan yang mengarah ke Yuntian menghilang. Orang yang menghentikan serangan itu berkata kalau Yuntian sudah menyerah. Hal itu membuat Yuntian bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkannya. Ternyata orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Ye Xingyun. Dia memegang tangan Si Hao, kemudian mengatakan, apakah Si Hao ingin membunuh mereka semua? Ye Xingyun menatap Yuntian dan berkata, "Yuntian, barusan kau sudah melakukan pertandingan yang bagus dan membuat kemajuan besar." Mendengar evaluasi dari Ye Xingyun membuat Yuntian merasa senang. Master dari Tanah Suci Yunqiang turun, menanyakan apakah Yuntian baik-baik saja. Ye Xingyun meminta master tersebut membawa Yuntian keluar dari arena pertandingan. Mereka pun pergi. Master dari Tanah Suci Yunqiang mengingatkan agar Ye Xingyun berhati-hati. Ye Xingyun menatap Si Hao. Melihat lawannya sudah pergi, Si Hao berkata ke Ye Xingyun, "Lawan yang mengaku kalah hanyalah sampah." Kekuatan dikeluarkan oleh Si Hao. Tangan kirinya diselimuti oleh kekuatan yang kuat. Dia berteriak, "Sampah tidak layak untuk hidup di dunia ini." Ye Xingyun menatap Si Hao. Karena tindakan yang dia lakukan, tangan Ye Xingyun mulai bergerak, bersiap menerima serangan yang akan dikeluarkan Si Hao. Serangan Si Hao bertabrakan dengan telapak tangan Ye Xingyun. Sebuah ledakan muncul karena benturan kekuatan dari Ye Xingyun dan Si Hao. Mereka berdua terdorong. Si Hao tidak menyangka Ye Xingyun ini memiliki kekuatan yang imbang dalam tabrakan sebelumnya. Para penonton yang melihat benturan kekuatan, mereka merasa takjub. Pertandingan di babak final dengan pertandingan yang sebelumnya benar-benar berbeda. Di bangku panitia, Gu Dudao berkata ke panitia Wang Bukun, meminta dia mengumumkan pertandingan babak final sudah dimulai. Mendengar suara Gu Dudao, Wang Bukun tertegun. Sebelumnya dia terdiam melihat benturan kekuatan antara Ye Xingyun dengan Si Hao. Wang Bukun pun mengumumkan karena kedua peserta babak final tidak bisa menunggu lagi. Jadi sekarang pertandingan final dari Festival 8 Desolasi telah dimulai. Para penonton sangat bersemangat dengan pengumuman tersebut.
Mereka sudah tidak sabar melihat pertandingan yang begitu menakjubkan. Ye Xingyun mengalami transformasi, rambutnya berubah keemasan, seperti manusia super saya. Aura berwarna emas menyelimuti tubuhnya. Ye Xingyun mengatakan bukan hanya Si Hao yang bisa melakukan perubahan. Dia juga berpikir, apa yang sebelumnya dikatakan oleh Si Hao hanyalah omong kosong. Si Hao yang tidak sabar, dia pun melompat, memberikan serangan kepada Ye Xingyun. Dia ingin melihat seberapa kuat Ye Xingyun ini. Cakar tangan raksasa dikeluarkan oleh Si Hao, diarahkan ke kepala Ye Xingyun. Tidak tinggal diam, Ye Xingyun juga mengeluarkan cakar tangan. Tangan mereka berdua saling bertabrakan. Benturan kekuatan yang sangat kuat kembali terjadi. Sesaat, ledakan muncul dari benturan kekuatan tersebut. Ye Xingyun mengatakan basis kultivasi Yuntian beberapa tingkat lebih rendah daripada Si Hao, tapi Yuntian masih bisa memberikan perlawanan kepada Si Hao. Namun Si Hao mengatakan Yuntian adalah sampah. Seharusnya Si Hao lah yang menjadi sampah. Ejekan yang diberikan oleh Ye Xingyun membuat emosi Si Hao meluap-luap. Dia menggertakkan gigi dan menyuruh Ye Xingyun diam. Sebuah tendangan dilepaskan oleh Si Hao. Tendangan tersebut ditepis oleh Ye Xingyun menggunakan tangan kirinya. Mereka berdua terpental karena pertarungan tersebut. Si Hao tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Biasanya, dia selalu mendominasi dan tidak pernah dipojokkan oleh lawan-lawannya. Hal tersebut membuatnya sangat marah. Di lain sisi, Ye Xingyun menyetabilkan diri. Dia merasakan ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba banyak pedang muncul dari langit. Itu adalah nenek pedang gila Oshi. Ye Xingyun tidak tinggal diam dan memanggil roh pedangnya. Roh pedang Ye Xingyun sudah siap terhadap perintah dari Ye Xingyun. Saat ini, tangan Ye Xingyun sudah berada di gagang pedangnya. Tangan Si Hao bergerak, memerintahkan semua pedangnya yang ada di langit untuk menghancurkan Ye Xingyun. Sambil dia berteriak, "Matilah kau!" Banyak pedang menghujani Ye Xingyun. Namun, sebelum pedang-pedang tersebut mengenai Ye Xingyun, sebuah tebasan dilepaskan oleh Ye Xingyun. Dia berteriak, "Rattless Sword!" Setelah pedang hancur, teknik kedua langsung dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Ten Sword Slash. Serangan kedua Ye Xingyun melesat, menembus tubuh Si Hao. Wajah Si Hao langsung tertegun, merasakan pedang Ye Xingyun telah melewati tubuhnya. Pria tua penjaga Si Hao juga tidak menyangka serangan Ye Xingyun berhasil mengenai dan menembus tubuh tuannya. Si Hao terjatuh, darah terciprat dari punggungnya. Dia tidak percaya Ye Xingyun yang dia remehkan berhasil mengalahkannya. Di lain sisi, pria tua melesat ke arah Si Hao. Saat ini, Ye Xingyun telah kembali ke bentuk aslinya. Dia menatap Si Hao yang terjatuh.